siang hati kita, kebanggaan kita mungkin selama satu minggu kemarin kita sudah menyakiti hati Tuhan, kita sudah lupa dengan Tuhan, tapi pada siang hari ini, pagi hari ini kita mau datang kepada Tuhan dengan hati yang sungguh-sungguh, ingin melegakan siang hati kita untuk datang memuji dan bersama dengan Tuhan. Ya Tuhan Yesus, kiranya ampuni segala dosa kami ya Bapa, sucikan dan kuduskan kehidupan kami ya Bapa. Sehingga kami layak ya Bapa datang ke hadiratnya Tuhan, sehingga kami layak Bapa menjadi pemuji dan memuliakan Tuhan pada pagi hari ini ya Bapa. Dan Engkau hadir Bapa dalam ibadah ini, Engkau mengikuti setiap hari kami, pikiran kami ya Bapa, sehingga kami hanya fokus hanya kepada-Mu ya Bapa. Haleluya. Ayo Bapak Ibu, kita mau habiskan waktu kita memberikan rasa ucapan terima kasih kita hanya kepada Tuhan kita yaitu Yesus Kristus. Sungguh luar biasa Tuhan kita, kenyataannya, perlindungannya selalu ada bagi kita semua. Maka kami hari ini kita memberikan ucapan syukur kita yang lebih dan lebih lagi kepada Tuhan kita. Kita mau datang dengan hati yang sungguh-sungguh untuk memuji dan bersama nama Tuhan Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Hanya dengan nama-Mu ya Bapa, hidup kami merasa aman, hidup kami merasa terlindungi ya Bapa dari setiap godaan iblis. Apapun masalah yang kami hadapi ya Bapa, kami tetap kuat dan Engkau ada bersama dengan kami ya Bapa. Kami rindu ya Bapa untuk dekat sekali dengan-Mu ya Bapa, menikmati hadiratnya Tuhan setiap hari ya Bapa, sehingga kami dapat memperoleh damai sejahtera yang hari Tuhan. Haleluya. Kita akan memberikan pujian ini dari awal hanya depan Allah. Hanya sepanjang hidupku
Ku indah bersamamu. Sekali lagi ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Ku indah bersamamu selamanya. Ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Ku indah bersamamu hati kami terus hanya melangkah denganmu ya Bapa. Ampuni setiap dosa dan pelanggaran kami ya Bapa pada malam hari ini ya Bapa. Sehingga kami layak ya Bapa untuk memuji dan bersama namamu ya Bapa. Berkati ibadah ini dari awal pertengahan sampai akhir ya Bapa. Biarkan Rohmu saja, Roh Kudusmu saja Bapa turun atas kami ya Bapa. Mengikuti setiap hati kami, mengikuti setiap ruangan ini ya Bapa. Sehingga kami layak ya Bapak menggembungkanmu untuk memuji dan bersama namamu ya Bapak. Terlebih lagi Bapak kami akan menerima yang terbaik yaitu firman Tuhan. Biarlah firman itu tertanam di dalam hati kami Bapak. Bahkan berbuah ya Bapak sehingga kami boleh menjadi berkat untuk banyak orang ya Bapak. Dan kami siap untuk memuji Engkau pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya katakan Amin. Haleluya. Ada sukacita? Boleh berdoa? Ada sukacita? Ada sukacita? Amin. Ada sukacita? Amin. Puji Tuhan. Yuk kita mau nyanyi satu pujian buat Tuhan kita. Dalamnya sampai. Dalam kasih-Mu
juga saat ini sedang mendengarkan yang terbaik yaitu firman Tuhan. Kita mau diam sejenak, kita mau buka hati, pikiran kita, telinga kita untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita siap firman Tuhan kita berkata pada pagi hari ini kita boleh respon dengan baik, kita terima firman Tuhan dengan baik di dasar dan di dalam dasar hati kita. Sehingga kita boleh melakukan setiap firman Tuhan, melakukan ketika Tuhan setiap hari di setiap kehidupan kita. Haleluya. Kita mau bisikan sama lagu seperti Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami ada di rumah-Mu yang kudus.
Kami menikmati Engkau ada di tempat ini ya Tuhan. Kami rasakan Engkau hadir bersama-sama dengan kami Tuhan. Kami percaya kehadiran-Mu membawa kuasa dalam kehidupan kami ya Tuhan. Jamah setiap kami, urapi setiap kami, berikan kami hati yang rendah hati di hadapan-Mu ya Tuhan, supaya kami boleh sujud dengan sungguh-sungguh di hadapan-Mu Tuhan. Dan saat ini hati kami terbuka lebar-lebar untuk mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Ampuni segala dosa kesalahan kami ya Bapa, kesombongan kami Tuhan. Biarlah Tuhan kami boleh duduk diam di bawah kaki-Mu Tuhan, mendengar sabda-Mu Tuhan, mendengar perintah-Mu Tuhan, supaya dalam hidup ini kami boleh terus hari demi hari melakukan kehendak-Mu ya Bapa. Berfirman-Lah ya Tuhan, kami siap, kami rindu Tuhan untuk dijamah oleh kuasa firman-Mu. Kami percaya firman-Mu sungguh-sungguh berkuasa. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan. Segala pemulihan boleh terjadi atas kami saat kami menerima firman-Mu dengan segala kerendahan hati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang siap diberkati oleh firman Tuhan, mari kita sama-sama katakan amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Hari ini kita kembali akan mendengarkan firman Tuhan. Jam 8:26 ya, 15 menit kurang lebih plus minus ya. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Mari kita buka kitab kita dari kitab Yakobus pasal 4. Yakobus pasal 4 ayat 9 dan 10. Yakobus pasal 4 ayat 9 dan 10. Kitab Yakobus pasal 4 kita akan baca bersama-sama. Kitab Yakobus pasal 4 ayat 9 dan 10. Sudah siap Bapak Ibu Saudara? Kita akan baca bersama-sama pada hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Sadarilah kemarahanmu, berduka cita dan merataplah. Hendaklah tertawamu kamu ganti dengan ratap, dan sukacitamu dengan duka cita. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, dan Ia akan meninggikan kamu. Jadi lagu yang tadi sebelum firman Tuhan, selidiki aku. Berapa sering, ya berapa banyak, berapa kali kita pernah minta kepada Tuhan untuk Tuhan menyelidiki hati kita. Ayat ini Rasul Yakobus mengajarkan, sadarilah kemalanganmu. Sadar. Kenapa sadarilah? Berduka citalah dan merataplah. Tuhan memang berkata bersuka citalah senantiasa. Tapi ayat ini mengajarkan satu hal yang penting sekali dalam kehidupan kita. Ya, sadarilah kemalanganmu, berduka cita dan merataplah. Hendaklah tertawamu kamu ganti dengan ratap, dan sukacitamu dengan duka cita. Mengapa demikian? Ayat 10 boleh baca bersama-sama. Ayat 10, 1, 2, 3. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, dan Ia akan, ini yang terpenting saudara-saudara. Kenapa lagu tadi bisa dinyanyikan dengan sungguh-sungguh? Kita bisa nyanyi dengan merdu, tapi tanpa ada kerendahan hati. Nah, itu yang paling utama. Tanpa ada kerendahan hati, betapa sulitnya melihat atau minta Tuhan menyelidiki hati kita. Sulit sekali. Ya, ayat ini, rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, dan Ia akan meninggikan kamu. Mari kita buka kitab Lukas pasal 11. Lukas pasal 11 ayat 1. Perikopnya berjudul hal berdoa. Ya, Tuhan Yesus mengajarkan satu hal penting, yaitu, nah nanti kita baca sama-sama. Ayat 1, Lukas pasal 11 ayat 1 kita baca bersama-sama. 1, sudah ketemu ya Bapak Ibu Saudara. 1, 2, 3. Pada suatu kali Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Ketika Ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, Tuhan, ajarlah kami berdoa sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya. Kenapa murid-murid tiba-tiba minta diajar? Bukankah mereka setiap hari dengar pengajaran dari Tuhan? Begitu banyak yang diajarkan Tuhan, yang mengenai berbuat baik, mengenai ya macam-macam. Tapi kali ini
tiba-tiba setelah mereka lihat Tuhan Yesus berdoa, mereka bilang, Tuhan, ajarlah kami berdoa sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya. Kenapa hati mereka tergerak? Bukankah mereka murid Yesus? Bukankah saya orang Kristen yang sudah belasan tahun bahkan puluhan tahun berdoa kecil? Tapi hari ini satu sikap yang sama-sama mau kita pelajari, yaitu apa? Rendah hati. Kenapa tiba-tiba mereka minta diajar? Saya sampai saat ini belum pernah minta diajar, Om wahai Om, ajarin saya berdoa. Kenapa? Saya merasa pintar. Saya bisa doa panjang, mau 1 jam juga bisa doa. Tapi bukan doanya, tapi sikap, yaitu apa? Rendah hati. Ya tadi di dalam Yakobus, rendahkanlah dirimu. Yang kita lihat lagi kitab Yakobus tadi, supaya jangan lupa Yakobus 4 ayat 10. Baca sama-sama ya Bapak Ibu Saudara. Yakobus 4 ayat 10. 1, 2, 3. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, dan Ia akan meninggikan kamu. Mari kita belajar satu sikap yang penting dalam kehidupan kita, yaitu rendah hati. Berapa banyak terjadi konflik, ya, suami, istri, anak, orang tua, teman sama teman. Kenapa? Karena tidak ada rendah hati. Berapa banyak orang tinggalkan gereja, tinggalkan Tuhan, tidak mau Kristen lagi. Ya kenapa? Karena rendah hati ini. Ya kita baca lagi contoh lainnya, rendah hati. Kitab Matius pasal 20. Matius pasal 20 ayat 20. Matius 20 ayat 20 saya akan bacakan. Matius pasal 20 ayat 20. Sudah ketemu, saya bacakan. Permintaan Ibu Yakobus dan Yohanes bukan memerintah melainkan melayani. Ayat 20 saya bacakan. Maka datanglah ibu anak-anak Zebedius serta anak-anaknya itu kepada Yesus, lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu kepadanya. Minta. Ya, tadi Tuhan muridnya minta diajar berdoa, tapi ibu anak-anak Zebedius ini minta sujud tadi ya. Mintanya apa? Ayat 21. Kata Yesus, apa yang kau kehendaki, ya, dari permintaanmu itu? Lalu jawab si ibu ini, berilah perintah supaya kedua anakku ini boleh duduk kelak dalam kerajaanmu, yang seorang di sebelah kanan, yang seorang di sebelah kiri. Ya, mereka minta supaya suatu hari anaknya diangkat sehingga anaknya menjadi terhormat, anaknya tinggi, supaya apa? Supaya dihormati orang. Ya, ayat 21. Tetapi Yesus menjawab, katanya, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum? Kata mereka kepadanya, kami dapat. Pede ya. Ayat 23, Yesus berkata kepada mereka, cawanku memang akan kamu minum, yaitu penderitaan. Tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapakku telah menyediakannya. Jadi apa artinya? Kita nggak perlu minta dihormati. Kita nggak perlu paksa-paksa untuk bisa dihargai, untuk bisa ditinggikan. Tuhan bilang, itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapakku telah menyediakannya. Tapi satu sikap yang penting, rendah hati. Ya, lanjut lagi. Ayat 24. Mendengar itu marahlah ke 10 murid yang lain kepada kedua saudara itu. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, kamu tahu bahwa pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Ayat 26. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. 28. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Ya, hal yang terberat
Ya, bukan melakukan kebaikan gampang, apalagi kalau lagi banyak uang. 50.000 kita kasih gampang. Tapi yang terberat, yaitu merendahkan diri, rendah hati. Merendahkan diri di hadapan Tuhan bisa kelihatannya, tapi begitu berat. Rendah hati di hadapan sesama gampang kelihatannya, tapi begitu susah. Salah sedikit bisa marah. Boleh balik lagi Bapak Ibu Saudara ke Lukas 11. Ya, Lukas 11 ya Bapak Ibu Saudara. Kita akan tetap di Lukas 11 ini. Ayat 2. Ayat pertama tadi muridnya apa? Ini sikap doa. Jadi saya hari ini mau belajar mengenai doa. Ya, kenapa saya mulai tadi dengan rendah hati? Karena banyak orang bisa berdoa. Doa itu gampang diucapkan, tapi doa tanpa kerendahan hati adalah doa yang tidak ada kuasanya. Sama sekali tidak ada kuasanya. Ya, ayat 2. Jadi pertama tadi sikap rendah hati, lalu ayat 2, Lukas 11 ayat 2. Jawab Yesus kepada mereka. Jadi waktu murid Tuhan kita diajar berdoa, ini yang pertama diajarkan kepada Tuhan. Jawab Yesus kepada mereka, apabila kamu berdoa, katakanlah, Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Artinya apa? Kehendak Tuhan yang jadi dalam hidup kita. Kehendak Tuhan, walaupun corona terjadi di mana-mana. Ya. Saya corona bulan pertama, bulan kedua masih nggak terlalu ada perasaan apa-apa. Tapi mulai bulan ke-6 ini ada perasaan juga. Kok Tuhan begitu lama? Kita doain tiap hari Tuhan. Ya, tiap hari di gereja walaupun online kita selalu doain corona. Di rumah lagi doa sama-sama, kita doain supaya segera berlalu. Tapi 6 bulan kok Tuhan ya, seolah-olah diam saja. Tidak cuma dengar-dengar gitu ya. Ada perasaan kesal juga. Ya, tapi Tuhan ingatkan kepada kita rendah hati. Tadi di Yakobus, camkanlah. Ya, ingat-ingat kesalahanmu, ingat-ingat kemarahanmu, rendah hati. Maka Tuhan, ya ayat kedua ini boleh baca sama-sama ayat kedua. Ini dua bapak kami versi Lukas ya. Ayat kedua sama-sama 1, 2, 3. Jawab Yesus kepada mereka, apabila kamu berdoa, katakanlah, Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah ke kerajaanmu. Artinya apa? Jadilah kehendak Tuhan. Seandainya corona ini 1 tahun, 2 tahun, bahkan 5 tahun, gimana gitu ya? Gimana mau bisa usaha? Tapi hari ini Tuhan ajarkan, mari kita rendah hati di hadapan Tuhan. Mari kita nurut saja sama kehendak Tuhan. Tiba-tiba sudah tinggi, jatuh. Lalu mulai rasanya gimana ya? Saya sudah berdoa tiap hari, sudah melayani tiap hari. Kok tiba-tiba Tuhan kasih seperti ini? Tapi Tuhan ajarkan kepada kita, Bapa, dikuduskanlah namamu, dimuliakan namamu Tuhan. Apapun yang terjadi, apapun yang saya alami, Engkau tetap Allah yang besar. Engkau tetap Allah yang saya tinggikan. Gak peduli apa yang saya alami, gak peduli corona atau macam-macam. Tapi Tuhan, Engkau Allah yang saya sembah. Tidak pernah saya tinggalkan sedikit pun. Lalu berikutnya, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Mari kita belajar, kita nurut sama kehendak Tuhan. Lalu yang ketiga, ayat ketiga, boleh baca sama-sama ya Bapak Ibu Saudara. Ayat ketiga ini 1, 2, 3. Berikanlah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya. Permintaan yang sungguh-sungguh. Kalau orang yang minta itu ya udah gak malu lagi, udah merendahkan diri. Mana yang lebih tinggi, orang yang memberi atau memberi? Minta. Yang lebih tinggi pasti yang memberi. Ini tanda apa? Merendahkan diri di hadapan Tuhan. Ya Bapak Ibu Saudara, saya tahu kita semua bisa. Sudah punya orang jadi orang Kristen sudah lama. Tapi sikap yang paling begitu sulit. Sampai saat ini banyak hamba Tuhan jatuh. Banyak saya seringkali bisa bertengkar gitu ya. Kenapa? Karena tidak ada rendah hati. Nah hari ini Tuhan ajar kita satu sikap yang sederhana tapi sulit dilakukan, yaitu rendah hati. Minta kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Berikanlah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya. Lalu ayat keempat baca sama-sama 1, 2, 3. Dan ampunilah kami akan dosa kami, sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami. Ini sudah susah ya. Pertama
minta ampun. Itu minta ampun tuh nggak gampang. Apalagi kalau kita bener, merasa bener. Susah. Tapi hari ini Tuhan ajar, minta ampun kepada Tuhan. Bukan cuma ngomong ya. Saya kayaknya bener Tuhan. Saya udah berdoa 3 kali sehari. Ya, saya udah baca firman Tuhan. Saya udah melayani Tuhan. Tapi tidak ada rasa. Tidak ada rasa bersalah, padahal misalnya saya berbohong. Misalnya banyak hal yang kita lakukan. Hari ini Tuhan ajar kita rendah hati. Dengan apa? Minta ampun. Ampunilah kami akan dosa kami. Nah, lalu berikutnya, sebab kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Begitu sulit juga. Apalagi ini orang udah ngeselin bener. Bukan cuma sekali, 2 kali, 3 kali. Kalau sekali saya ampunin deh. 2 kali udah gak apa-apa dah, 2 kali sama teman. 3 kali dari nafas. 4 kali kebangetan nih orang. Tapi Tuhan ajar kita. Sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada. Ini yang ngomong siapa? Bukan murid Tuhan. Ini yang ngomong siapa? Tuhan Yesus. Pada saat apa? Mengajar murid-muridnya. Pada saat Tuhan Yesus mengajar murid-muridnya, Tuhan ajar kita untuk minta ampun dan mengampuni sebagai tanda merendahkan diri di hadapan Tuhan. Sebagai tanda apa? Rendah hati, sikap rendah hati. Lanjut lagi Bapak Ibu Saudara. Ayat 5. Masih ayat keempat. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Itulah ya. Doa bisa. Kita ngomongin doa gampang. Bisa sujud sampai jidat kita berdarah juga bisa. Tapi doa dengan rendah hati itu susahnya minta ampun. Ya mari kita belajar rendah hati. Maksudnya apa rendah hati? Benar-benar berasa bahwa Tuhan berkuasa atas hidup kita. Terserah apa maunya Tuhan. Minta. Kenapa minta? Karena hanya Tuhan yang sanggup tolong kita. Kalau kita merasa kita sanggup, begitu malasnya kita berdoa. Saya bisa. Saya cukup, gajian saya cukup sampai bulan depan. Yang 2 bulan lalu aja belum kepake gajian, sombong ya. Merasa tidak butuh Tuhan. Tapi Tuhan ajarkan kepada murid-muridnya apa? Minta dengan sungguh-sungguh, mengampuni, minta ampun. Sebagai tanda apa? Rendah hati. Lalu lanjut lagi Bapak Ibu Saudara. Ayat ke-5, saya bacakan saja. Lalu katanya kepada mereka, jika seorang di antara kamu pada tengah malam pergi ke rumah seorang sahabatnya dan berkata kepadanya, saudara, pinjamkanlah kepadaku 3 roti, sebab seorang sahabatku yang sedang berada dalam perjalanan singgah ke rumahku dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan kepadanya. Masakan, ayat 7, masakan ia yang di dalam rumah itu akan menjawab, jangan ganggu aku, pintu sudah tertutup, aku serta anak-anakku sudah tidur, aku tidak dapat bangun dan memberikannya kepada saudara. Ayat 8, aku berkata kepadamu, sekalipun ia tidak mau bangun, aku malas banget bangun, tapi itu tok gitu ya, minta tok gitu ya. Sekalipun aku tidak mau bangun dan memberikan kepadanya, karena orang itu adalah sahabatnya, namun karena sikapnya yang tidak malu itu, ia akan bangun juga dan memberikan kepadanya apa yang diperlukannya. Ayat 9, oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. 10, kepada setiap orang yang meminta, menerima. Setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetuk, baginya pintu dibukakan. Ayat 11, Bapa manakah di antara kamu, jika anaknya minta ikan daripadanya, ia akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan. Ular. Gak ada ya Bapak yang baik kalau kita minta dengan segala kerendahan hati. Ya, pasti kalau kita minta ikan tidak dikasih ular. Atau jika ia minta telur, akan memberikan kepadanya kalajengking. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya.
Ini pengajaran Tuhan mengenai doa. Doa itu bukan kayak pelajaran fisika. Doa itu bukan seperti kayak pelajaran sejarah. Tapi doa itu pelajaran apa? Rendah hati. Rendah hati di hadapan Tuhan, rendah hati di hadapan sesama. Sehingga apa? Doa kita menjadi doa yang berkuasa. Banyak orang berdoa bertahun-tahun. Banyak orang berdoa terus menerus. Tadi saya bilang sampai sujud, sampai tidak sakit. Tapi tanpa ada sikap rendah hati, doa kita menjadi doa yang tidak ada kuasanya. Hari ini Tuhan ajar kepada kita, yaitu satu sikap rendah hati. Tadi di kitab, mari kita lihat lagi ayat Matius 23 ayat 11 dan 12. Matius 23 ayat 11 dan 12. Baca sama-sama. Matius pasal 23 ayat 11 sampai 12. Sudah ketemu? 1, 2, 3. Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayan. Ulangi lagi ya. 1 ayat 11 lagi ya. 1, 2, 3. Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu, melayani. Kalau pelayan dihormati enggak? Enggak. Jadi kalau kita suatu hari orang lupa salam sama kita, mulai kesel. Pak Gembala nih enggak salam, enggak menyapa saya, sombong nih. Saya enggak dianggap. Dia enggak tahu saya tadi udah pakai GoPay gitu tadi. Oleh dia enggak baca sih kalau GoPay-nya berapa gitu ya. Ada rasa sombong, ada rasa tinggi. Tapi firman Tuhan katakan, barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Siapa yang ngomong ini? Tuhan Yesus. Kalau baca pakai Alkitab Android warnanya merah, itu Tuhan berfirman, Tuhan yang sampaikan perkataan Tuhan Yesus. Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Ayat 12 sama-sama. 1 ayat 12 ya. 1 belum. Ayat 12 ya. 1, 2, 3. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ya. 1 ayat 12 sekali lagi. 1, 2, 3. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan. Saya percaya kalau kita berdoa dengan sikap rendah hati, doa kita menjadi doa yang berkuasa. Doa kita bukan hanya berkuasa, tapi menjadi doa yang luar biasa. Doa yang punya kuasa. Pada saat berdoa ke orang sakit sembuh. Kenapa? Karena ada rendah hati. Saya doain gak sembuh-sembuh. Kenapa? Jangan-jangan belum ada rendah hati. Makanya kita Yakobus saya ajarkan, lihat hati kita, selidiki, lihat. Ya, mari kita belajar rendah hati. Dan saya percaya hari ini Tuhan ajarkan kita mengenai doa. Doa yang seperti apa? Doa yang dimulai dari sikap rendah hati. Doanya panjang, teorinya banyak, tapi bukan teori yang hari ini kita pelajari. Sikap rendah hati di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama. Saya percaya kalau kita rendah hati, tadi firman Tuhan katakan, barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Saya percaya Tuhan akan angkat kita, Tuhan akan tinggikan kita, Tuhan akan berkati kita, Tuhan akan pulihkan kita pada saat kita merendahkan diri. Ya, dalam firman Tuhan yang singkat ini boleh menjadi berkat bagi kehidupan kita. Pulang dari tempat ini jangan lupa, hari apa yang Tuhan ajarkan? Sikap rendah hati, sikap rendah hati, melayani sesama, menghormati orang lain daripada kita ingin dihormati, meninggikan Tuhan, butuh sama Tuhan. Itu sikap rendah hati. Maka doa kita menjadi doa yang berkuasa. Ya, Tuhan memberkati kita semua. Kita nyanyi lagi tadi, selidiki aku. Mari kita bangkit berdiri, Bapak Ibu Saudara. Kita nyanyi lagu ini dengan sungguh-sungguh sebagai sikap hidup kita, sikap hati kita menyambut firman Tuhan ini. Selidiki aku, lihat hatiku. Lihat hatiku, aku lihat.
Mari kita berkata minta ampun pada Tuhan. Tuhan, ampuni kami orang berdosa ini Tuhan. Ampuni sikap hidup kami. Seringkali kami sombong Tuhan. Seringkali kami merasa mampu Tuhan. Seringkali kami merasa tidak membutuhkan Engkau Tuhan. Sehingga doa kami menjadi doa yang tidak ada kuasanya Tuhan. Tapi pagi hari ini kami mohon ampun Tuhan atas segala dosa kesalahan kami ya Bapak. Ampuni kami orang berdosa ini Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Rindu untuk rendah hati di hadapan-Mu ya Bapak. Kami mau merendahkan hati kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami sujud Tuhan di hadapan-Mu ya Bapak. Ampuni kami, kesombongan kami Tuhan. Kesombongan kami terhadap sesama Tuhan. Kami ingin ditinggikan Tuhan. Kami ingin dilayani Tuhan. Tapi firman-Mu Tuhan berkata, barang siapa meninggikan diri akan direndahkan. Barang siapa merendahkan diri akan ditinggikan. Ampuni kami Tuhan. Sucikan, kuduskan kami Tuhan. Bila mulai hari ini kami mau rendah hati di hadapan-Mu Tuhan. Pada saat kami berdoa, sikap hidup kami rendah diri di hadapan-Mu Tuhan. Kami bukan siapa-siapa di hadapan-Mu Tuhan. Tanpa Engkau kami bukan siapa-siapa Tuhan. Tanpa Tuhan kami tidak bisa apa-apa Tuhan. Terima kasih atas firman-Mu ya Bapa. Kau lihat tangan-tangan yang terangkat Tuhan. Kau lawan setiap anak-anak-Mu yang dengan rendah hati datang kepada-Mu ya Bapa. Ampuni segala dosa kami Tuhan. Jamah setiap kami Tuhan. Yang sakit Tuhan sembuhkan ya Bapa dalam nama Tuhan Yesus. Yang punya masalah beban berat kami percaya Tuhan pulihkan dalam nama Yesus. Yang imannya lemah pada hari ini, setiap tangan yang terangkat dikuatkan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang berkuasa Tuhan. Dikuduskanlah nama-Mu Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu Tuhan. Jadilah kehendak-Mu Tuhan atas hidup kami. Kami percaya rencana-Mu yang terbaik bagi kami. Kehendak-Mu yang terbaik bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan hidup kami dalam tangan-Mu. Hamba-Mu sudah berhenti bicara Tuhan. Tapi firman-Mu akan tetap tinggal diam dalam hati-hati kami Tuhan. Firman-Mu akan memancar keluar dalam hidup kami. Sehingga hidup kami boleh memancarkan sinar kemuliaan-Mu. Terima kasih ya Bapa. Berkati setiap kami Tuhan. Berkati setiap kami yang sudah dengan tangan terbuka menerima firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap yang percaya akan kuasa firman Tuhan, mari kita sama-sama katakan amin. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Saya diberkati oleh firman Tuhan. Amin ya. Terima kasih untuk Bapak yang bertamu dan menghadiri atas firman-Nya. Selamat berkati. Jangan merespon firman Tuhan dalam ini. Dan Tuhan kami datang terus Bapak menjadi dengan cahaya Bapak. Kau tahu ya Bapak, tanpa Kau menerima, tanpa Kau kami tidak bisa berhasil Bapak. Jadi kami terus menjadi Bapak, terus kami ya Bapak. Sehingga mereka akan mendapatkan yang paling mulia Bapak. Respon firman Tuhan, yang semua itu berikan Tuhan. Berikan ku hati seperti
masih ibadah 2 kali minggu depan, pukul 8 pagi dan pukul 10. Juga tetap silakan daftar ya di grup WhatsApp untuk yang jam 8 maupun jam 10 supaya kita kurang lebihnya bisa tahu ya, walaupun ya plus minusnya bisa tahu, walaupun kita sih cukup ya untuk dua-duanya. Kalau memang kelebihan kita sudah di atas, tetap kita mau jaga jarak dulu ya, memang karena saat ini belum pernah baik keadaan ya, jadi kita tetap melaksanakan protokol kesehatan yang sudah ditetapkan pemerintah. Lalu yang kedua, sama kolektor di belakang ya, silakan masukkan untuk kolektor dan bokor juga melalui aplikasi GoPay, Shopee dan segalanya. Nah, silakan diisi. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, pengumuman petugas akan diumumkan di grup juga sama ya, atau dihubungi langsung orang-orangnya. Nah, memang saat ini karena kita agak kekurangan petugas juga nih ya, karena ibadah 2 kali, orang-orangnya pasti kurang lebih sama-sama terus ya, diulang-ulang terus. Jadi tetap ibadah 2 kali, petugas akan diumumkan melalui grup WhatsApp. Dan yang terakhir, mari kita tetap jaga kesehatan ya, pakai masker. Kalau hari ini saya nggak pakai masker, Pak Hefon minggu lalu pakai masker karena dia bilang kalau saya lagi khotbah itu bisa muncratnya sampai jauh, jadi kasihan jemaatnya, benar juga ya. Jadi memang tetap Bapak Ibu Saudara kita pakai masker supaya ya itu mencegah itu dropletnya itu penyebaran ya, karena saat ini kemarin 1.700 orang positif ya, artinya tidak berkurang, terus nambah. Jadi kita tetap tidak anggap remeh ya, walaupun memang kematian di tangan Tuhan, tapi sudah diberikan protokol yang luar biasa bagus ya. Tetap pakai masker, tetap rajin-rajin cuci tangan, jaga jarak ya, dan segalanya yang sudah ditetapkan oleh pemerintah ya. Itu saja. Juga cek kesehatan, kalau ada yang tidak kurang sehat, kurang enak badan, pilek, batuk, demam apalagi ya. Memang saat ini saya lihat banyak juga yang kena demam, walaupun ada yang DBD, ada yang macam-macam. Nah, itu jaga kesehatan ya. Jangan nggak perlu ibadah minggu depan, ibadah di rumah karena kita sudah rekam juga dan diupload di YouTube ya. Jadi demikian pengumuman. Mari kita bangkit berdiri, kita akan berdoa syafaat. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kalau pagi hari ini kami boleh berkumpul bersama-sama di tempat ini. Kami boleh sama-sama meninggikan memuliakan Tuhan. Kami boleh sama-sama mendengarkan sabda-Mu yang mengajar kami untuk rendah hati, merendahkan diri di hadapan Tuhan, sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan, setiap kami akan diubahkan dari hari ke hari sehingga hidup kami semakin berkenan kepada-Mu ya Bapak. Kami berdoa untuk Bapak Gembala, Ibu Gembala kami, kiranya Kau berikan kesehatan, kiranya Kau berikan iman yang kuat, hikmat manifat daripada Tuhan, biar Kau selalu berikan kepada Bapak Gembala, Ibu Gembala. Berkati seluruh kaum keluarga, anak cucu menantu semua, kiranya Kau berkati senantiasa. Pakai terus menjadi alat Tuhan dimanapun mereka berada ya Bapak. Lalu kami berdoa untuk hamba Tuhan yang sudah melayani Tuhan sepanjang minggu ini, dari pagi sampai siang nanti. Kami serahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Berkati mereka, berikan mereka kesehatan, berikan mereka iman yang kuat. Tetap persatukan kami, ajar kami rendah hati senantiasa di hadapan sesama kami. Dan kami serahkan pelayanan kami hanya dalam tangan-Mu saja ya Tuhan. Kami berdoa untuk setiap jemaat Tuhan, dari anak-anak kecil, remaja, pemuda, jemaat dewasa, bahkan yang lanjut usia. Tuhan jamah setiap kami. Berikan kami tubuh yang sehat Tuhan. Lindungi kami dari segala sakit penyakit menular Tuhan. Lindungi setiap kami dari segala mara bahaya. Berikan kami iman yang kuat supaya kami tetap sungguh-sungguh datang kepada Tuhan dimanapun kami berada. Kami mau rendah hati di hadapan Tuhan. Kami sungguh-sungguh datang mencari Tuhan. Kami percaya ya Bapa, Engkau tidak pernah tinggalkan kami. Kami percaya Tuhan, rencana-Mu indah bagi setiap kami. Kami serahkan bangsa negara kami hanya dalam tangan pimpinan-Mu ya Bapa. Pulihkan negeri kami, berkati bangsa kami, berkati presiden, wakil presiden dan seluruh jajarannya sampai RT RW Tuhan. Kami percaya bangsa kami diberkati. Kami percaya kota kami dipulihkan, bahkan desa kami diberkati ya Bapa. Pakai setiap kami menjadi alat-Mu Tuhan, sehingga dimanapun kami berada, nama Tuhan ditinggikan dan dipermuliakan. Berkati segala usaha pekerjaan kami, berkati yang sekolah, berkati yang kuliah, berkati yang sedang mencari pekerjaan, dimanapun aktivitas kami percaya segala berkat-berkat Tuhan turun atas setiap kami.
Terima kasih ya Bapa, kami serahkan seluruh doa-doa kami hanya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Doa penutup dan doa berkah. Kembali kami datang kepadamu untuk menyerahkan semua kami dalam kuasa perlindungan yang baik. Tuhan, kami percayakan langkah kehidupan kami hari lewat hari dalam hidup ini oleh kemurahan dan kasih Engkau yang boleh menyertai dalam setiap aktivitas kehidupan kami. Bahwa hidup kami adalah hidup yang memuliakan nama-Mu dan berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan, kami semua tetap meninggalkan tempat ini pulang ke masing-masing rumah. Tuhan, kiranya kami akan tinggalkan dalam rumah tangga kami dengan damai dan sukacita yang datang dari Tuhan. Inilah doa yang kami persembahkan hanya kepada Tuhan. Dalam yang kasih dalam Tuhan, kita akan tinggalkan tempat ini untuk pulang ke masing-masing rumah. Terimalah berkat dari Bapa Surgawi, kekuatan, kesehatan, hikmat dan akal budi, damai dan sukacita Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati dalam nama Tuhan kita. Tutup ibadah ini. Dengan Bapa. Terima kasih.